Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiratnya dan kasih sayangnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berjumpanya kita di siang hari ini bukan karena kebetulan ya, tapi karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua yang terjadi di dunia ini ya, yang kita alami itu bukan kebetulan, itu karena sudah Allah tetapkan 50.000 tahun yang lalu bahwasanya jam sekian, hari sekian kita akan bertemu di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati kiram rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita yang seharusnya pukul 4 sore ya, qadarullah harus dimajukan jam berapa? Jam 1:10 ya. Karena ada uzur syar'i yang harus ya, kita lakukan, kajiannya dimajukan ya. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Tazkiyatun Nufus ya, yang membahas tentang mengingat kematian ya. Kemarin sudah pertemuan pertama dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua hari ini ya. Mengingat kematian. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, aksiru zikra hadhil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Kalau udah mati nggak bisa lagi makan makanan yang enak ya, makan rendang, makan indomie, nggak bisa lagi kalau udah mati ya. Nah, kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Agar apa? Agar ambisi kita terhadap dunia ini sedikit berkurang, agar keinginan kita terhadap dunia ini sedikit berkurang. Ada orang yang ketika dia muda itu badannya besar, tinggi, tegap. Ya akhirnya apa nanti? Akhirnya dia menjadi tua, lemah, keriput, ya kan? Dan ada orang yang ketika dia muda, dia memiliki kekayaan yang tak berseri. Nilai uangnya itu udah nggak berseri lagi. Tapi akhirnya apa? Dia beruban. Dia menjadi tua. Ketika seseorang yang masih mudanya memiliki jabatan yang sangat istimewa, tapi akhirnya apa? Dia akan tua, pandangannya berkurang, ya, pendengarannya pun akan berkurang. Sebelum kita mengingat kematian, ikhwah, kita muhasabah dulu. Muhasabah ini introspeksi diri. Coba sekarang umur kita udah berapa? Umur kita sudah berapa? Walaupun kematian itu tidak
terpaku dengan umur ya. Ada orang yang sudah tua belum mati. Ada bayi baru lahir tapi langsung mati. Dan alhamdulillah saat ini tingkat kematian pada bayi dan ibu hamil itu sangat sedikit ya. Alhamdulillah, nggak seperti dulu. Itu menandakan apa? Yang namanya mati itu tidak kenal usia. Yang hari ini kita sehat nih, hari ini kita sehat. Tahu-tahu sore ada yang meninggal, ada yang mati. Coba kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang tahun kemarin kita masih berangkat kajian bersama, berangkat sholat tarawih bersama, tapi tahun ini nggak ketemu lagi. Karena apa? Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Dan apabila ada di antara kita yang memiliki umur lebih dari 60 tahun. Ada nggak di sini? Ibu-ibu ada nggak yang 60 tahun? Nggak ada ya? Belum ada ya? Belum. 50-an. Kalau ada yang usianya di atas 60 tahun, ya, berarti orang ini sudah termasuk dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa kulluhum man yajuzu zalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melewati umur itu. Nah, ini rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu 60 tahun, Bu. 60 tahun, Pak. 60 sampai 70. Ada yang sekarang misalnya umurnya 63. Wah, Ustaz, kalau aku mati umur 63, Ustaz, ini aku seperti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi meninggalnya umur 63 tahun. Nah, ini kita perinci dulu nih. 63 ini hitungan siapa? Hitungan kalender Hijriyah atau Masehi? Ya? Kita aja kalender Hijriyah nggak hafal kok mau nyamain dengan umur Nabi. Ini perlu diperinci. Nabi Muhammad SAW ya, dia menyampaikan bahwa umur umatnya, ya, umur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun Hijriyah. Ya. Makanya kalau kita punya anak, ya, punya cucu, hafalkan juga atau ditulis kalender Hijriyahnya, Pak. Ya. Jangan sekedar kalender Masehinya. Sehingga apa? Kalau kita sudah berumur 60 tahun, ya, maka sudah seharusnya kita ini mempersiapkan diri. Ya. Untuk apa? Banyak mengingat kematian, Pak. Sebenarnya nggak harus 60 tahun ya, nggak harus menunggu 60 tahun. Yang sudah umur 40 tahun, ya, ini seharusnya lebih banyak mengingat-ingat kematian. Umur 40 tahun. Karena sebagian para ulama mengatakan ketika sudah 40 tahun, ya, seseorang itu terjebak dalam satu perangai, ketika dia usia 40 tahun, maka sulit untuk dirubah. Umur berapa tadi? 40 tahun. Nah, ini perlu diingat-ingat. Kalau dia sudah 40 tahun, hobinya nyabung ayam, ya, narkoba, berjudi, waliyazubillah, main slot. Ya. Ini mau dinasehatin susah nih orang kayak gini. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Wal yazubillah, Bu, mati lagi main slot, mati lagi nyabung ayam. Kan gimana nih kalau kayak gini? Kenapa harus 40 tahun? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana
biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi zurriyati inni subtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan, kata Allah, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Biwalidayhi ihsana, berbuat baik pada siapa? Kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Nah, ini Al-Quran sudah menyebutkan, Bu. Kita suruh berbakti kepada orang tua, dan ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu kita sudah mengandung susah. Wahnan ala wahnin, kata Allah Subhanahu wa taala. Susah di atas kesusahan. Mungkin kita sebagai bapak-bapak nggak merasakan ya. Oh, nggak tahu cara wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan itu nggak tahu kita rasanya. Ya, tapi kalau antum pernah melihat istri antum hamil, ya, bapak-bapak pernah melihat istrinya hamil, waduh, kita mau kasihan gimana ya kan? Ini udah kodratnya seperti ini, miring kanan salah, miring kiri salah. Ya. Ibu-ibu pernah merasakan, Bu ya? Ini sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Suruh berbakti kepada orang tua. Ibu kita sudah mengandung, kita susah payah. Masa mengandungnya sampai menyapihnya. Masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu berapa? 2,5 tahun. Jadi menyusui sampai 30 bulan. Ini sudah dikabarkan. Ketika saya tanya sama dokter, dokter spesialis anak ya, di Air Bunda ini, dok, berapa batas umur anak disapih ketika ASI? Apa kata dokternya? 2,5 tahun. Ini tinjauan medis, Pak. Ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya menyapih anak itu usia 30 bulan. Dan apabila anak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah dewasa dan umurnya sudah mencapai 40 tahun, balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoin, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Ini pengingat untuk kita sebagai anak laki-laki dan kita sebagai orang tua. Bakti bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, baktinya itu sampai kapan? Sampai mati, Pak. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, itu sampai kapan? Sampai perempuan ini menikah. Kalau menikah usia 16 tahun, berarti sudah nggak ada kewajiban lagi. Tapi dia dianjurkan untuk berbuat baik. Kalau laki-laki, sampai emaknya meninggal, bapaknya meninggal pun dia harus berbakti. Dan seorang istri harus membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, bisa dipahami ya? Seorang istri harus membantu
suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan tugas orang tua, ya, tugas orang tua bertanggung jawab kepada anak laki-lakinya sampai kapan? Sampai baligh. Sampai anaknya ini bisa mandiri. Ini orang tua udah nggak berkewajiban lagi. BPJS saja Bu ya, asuransi dari pemerintah, umur 21 udah dicabut ya. Umur 21 udah nggak bisa lagi dipakai kan. Bapak antum PNS, ya kan? Umur antum 22. Nggak bisa lagi dipakai, betul? Ini dalam Islam sudah diajarkan ya seperti ini. Ya. Tapi kalau anak perempuan, Pak, ya, anak perempuan, walaupun dia jadi gadis tua, bapaknya tetap bertanggung jawab. Ya. Bapaknya tetap bertanggung jawab untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi anak perempuan tersebut. Bismillah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa seseorang ya, ketika mencapai usia 40 tahun, maka akal dan pemahamannya akan sempurna. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Kenapa misteri 40 tahun? Ada apa dalam usia 40 tahun? Karena pada usia itu akal manusia ini mencapai titik kesempurnaan. Mencapai posisi yang sempurna. Dan ketika dia jatuh pada suatu kebiasaan, sulit untuk berubah. Nanti kalau usia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, itu dalam kebiasaan yang baik, ya, maka dia akan istiqomah insya Allah pada kebiasaan tersebut. Misalnya apa? Bangun sebelum subuh, ya kan? Atau dia terbiasa bersedekah, dia terbiasa mengunjungi orang tuanya, ya. Terus sampai nanti, ya. Nah, ini kebiasaan yang bagus. Seseorang yang mencapai usia 40 tahun, ya, dia harus memperbarui taubatnya, ya, dia harus bertaubat terus dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kita harus sering-sering mengingat berapa umur kita. Ya. Tujuannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bukan untuk dirayakan. Ya. Kita kaum muslimin harus punya standar, Pak. Standar jangan sampai ikut-ikutan perayaan non-muslim. Apa standarnya? Ya jangan ngikutin orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kebiasaan mereka merayakan ulang tahun. Ya. Coba apa liriknya? Panjang umurnya, gitu kan? Kalau Allah kasih dia umur panjang, Pak, 120 tahun, pusing nggak kira-kira? Minta umur itu, Pak, Bu, minta umur sama Allah yang umur yang panjang dan berkah. Jangan sampai minta panjang umur aja. Giliran dikasih sama Allah 120 tahun, nangis dia di atas apa? Panjang. Ya Allah, cabut penyawaku nih, ya Allah, makan enggak bisa, ya. Buang air besar enggak bisa, ngerepotin orang hidup aja. Ujungnya apa? Nambah dosa anaknya. Anaknya kesel. Ya. Ini yang menciptakan anak jadi durhaka. Seharusnya ketika jatuh tanggal lahir kita, ya, kita introspeksi diri. Oh, dosa aku ini semakin banyak, umur aku semakin berkurang. Itu terus yang kita ingat. Ajal aku semakin dekat. Ya. Bukan ngabisin dana puluhan juta merayakan pesta. Pesta apa? Ulang tahun. Padahal kain kafannya sedang di apa? Ditenun. Ya. Betapa banyak orang yang ketawa hahihi, ya, padahal kain kafannya sedang dijahit. Ini banyak, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal kain kafan, kita review yang kemarin, ya. Review kajian kita yang pekan lalu. Di antara cara mengingat kematian apa? Beli kain kafan.
Di pasar tuh ada Pak, Bu. Di pasar itu, di pasar besar ini, minta beli kain kafan yang sepaket. Kalau nggak salah harganya berapa? 250.000. Boleh Bu, bahkan ini dianjurkan. Jangan sampai emas kita banyak, ya. Emas kita berderet, bedeng kita berderet, tapi ketika mati, kain kafan nggak ada. Kain yang apa tuh? Jarik itu nggak ada buat nutupnya. Wah, repot ini. Taruh di mana? Taruh di lemari baju kita, Bu. Beli kan tumpuan kain kafan itu. Kalau saya kemarin itu 3,5 meter. Iya. Badan seperti saya ini 3,5 meter. 300.000 kalau nggak salah. Tapi kalau yang standar-standar itu 250.000, udah dapat minyak wanginya, udah dapat sabunnya, cotton budnya, yang sepaket satu plastik. Simpan di lemari kita, lemari baju kita. Jadi ketika kita buka baju, nah kita buka nyari baju ganti, kita lihat kain kafan. Ini sangat dianjurkan. Untuk apa? Agar ambisi dunia kita ini berkurang, Bu. Agar ambisi dunia kita ini berkurang. Oh, tahun depan aku nak jalan-jalan ke Perancis. Belum nyampe tahun depan udah mati duluan. Ini bahaya. Ya. Nah, kalau kepala kita ini sudah tumbuh rambutnya putih, uban, ya. Kepala kita sudah beruban, ya. Kita termasuk dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah kuat itu lemah lagi. Lemah dan kembali beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kita ketika lahir, Bu, lahir dalam keadaan lemah, nggak bisa cari makan, nggak bisa cari duit, nggak punya aset. Tapi Allah yang menjadikan kita kuat. Usia 20 tahun, wah masa kuat-kuatnya ini. 30 tahun ini puncak kuat badan kita. Tapi sudah 40 tahun ke atas mulai uban ini ya. Bahkan belum 40 tahun banyak yang beruban. Nggak taunya apa, utangnya banyak. Jadi kepikiran. Jadi dia beruban. Dan mengenai uban ini ada keistimewaan ya. Uban ini jangan dicabut. Uban ini jangan dicabut. Karena ini akan menjadi cahaya nanti kita di akhirat. Rambut uban kita ini jangan dicabut. Boleh diwarnain. Ya, boleh diwarnain tapi selain warna hitam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 37. Awalam yu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong. Jadi uban kita ini, Bu, ya, uban yang kita miliki ini itu peringatan. Oh ya, aku ini lah tua sekarang. Bukan masanya lagi nyabung ayam nih. Ya, itu bapak ya. Bukan masanya lagi nak berjoget-joget. Ya. Mungkin dulu saat aku nih waktu masih muda suka joget-joget di panggung misalnya ya. Itu sudah yang berlalu biarlah berlalu ya. Yang berlalu biarlah berlalu karena semua manusia itu pasti memiliki dosa.
Sekarang tugas kita apa? Berpikir apa bekal kita untuk menghadapi kematian. Apakah kita sanggup menghadap Allah dengan jogetan-jogetan terdahulu? Gak bakal sanggup, Pak. Dengan kegiatan bapak-bapak yang hobi nyambung ayam, main gaplek sampai tengah malam. Ketika ditanya sama Allah, nanti ada hadisnya ya. Ketika ditanya sama Allah, untuk apa umurmu? Bingung jawabnya, Pak. Apakah kita diciptakan hanya untuk kerja? Berangkat pagi, pulang sore. Malam jalan-jalan sama keluarga. Weekend, Sabtu, Ahad, pergi keluar kota. Apa gitu terus? Enggak, Pak. Walaupun hukum asalnya mubah ya, boleh, silahkan. Islam enggak kaku, Islam tidak kaku. Kalau mau jalan-jalan monggo silahkan. Tapi ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita terkecoh dengan umur. Jangan sampai terkecoh dengan umur. Kalau kita, ya, teman-teman yang masih merasa muda, ya, kita belum 60 tahun, belum ada ubannya, ya, masih belum 40 tahun, ya, bukan berarti ajal kita masih panjang. Nggak apa mas, mumpung masih muda, hidup cuma sekali, nikmati baik. Nah, ini yang repot ini. Belum kering lidah ini jeda, tombol truk dari belakang, mati dia. Nggak ada yang tahu. Ya. Ajal ini nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu, innallaha alimun khabir." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguh Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Jangankan besok, 1 jam ke depan aja kita nggak tahu kita ini mau kemana, mau ngapain. Kita mungkin punya rencana, betul? Oh, jam 1 ini aku mau periksa misalnya. Oh, saya jam 1 ini ada rapat. Tapi qadarullah bannya bocor, jadi tidak bisa di rapat misalnya. Oh, besok nanti malam jam 8 saya mau makan sate misalnya. Ternyata satenya tutup. Kita punya rencana, Allah itu punya rencana, Pak. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Tapi kita harus yakin bahwasanya rencana Allah itu yang terbaik. Rencana Allah itu yang terbaik. Itu udah pasti. Dan ajal, ya, tidak ada yang tahu kapan kita mati. Nggak ada yang tahu kita mati di mana. Aku nak umroh 1 tahun ini, Ustaz. Nah, bulan 10 aku mau harus berangkat umroh. Aku pengen mati di Mekah misalnya. Aku pengen mati lagi ihram. Ternyata apa? Nggak mati. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Dan masih muda itu bukan jaminan. Banyak orang yang meninggal ketika usianya masih muda. Belum 20 tahun ya, masih gagah-gagahnya meninggal. Sakit, kecelakaan, ya, dibunuh. Ini banyak. Ya. Dan kita jangan sampai kita ini menyesal. Ya. Jangan sampai kita menyesal. Wih, lah umur tahu-tahu, lah umur segini. Mungkin Abu Ammar nggak nyangka. Sekarang udah berapa, Bu? 35? Ada? 35-an ya? Kayaknya baru kemarin tamat SMA ya. Kayaknya baru kemarin tamat kuliah atau wisuda. Tahu-tahu sekarang anak udah 3 aja. Ya? Anak udah 4, udah mau 4. Perasaan kemarin baru selesai SMA, sekarang udah gendong cucu. Ini banyak yang ngalamin ya. Jangan sampai kita menyesal. Oh, cobalah aku dulu masih muda ya.
cobalah aku dulu masih muda, aku nak rajin ibadah. Seandainya dulu aku masih muda, aku rajin ke masjid. Berandai-andai itu hanya membuka pintu syaitan. Akhirnya apa? Syaitan membisikkan, mumpung inilah kepalang basah, Allah tidak bakal ngampuni dosaku lagi, kepalang maksiat sekalian. Nah ini bisikan syaitan. Ya seperti kita belajar di sekolah atau di kampus ya, atau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita jadi karyawan. Kita hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Semua, dari hal besar sampai hal terkecil. Sering kita jelaskan di majelis ini. Bahkan gorengan yang kita makan 5 bilang 3 itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pernah dulu Ustaz ya. Wallahu alam ya. Tapi kita pernah berusaha untuk minta keriduan bibi kantinnya. Bi, kalau dulu aku pernah makan sekian, ngomong sekian, minta keriduannya Bi. Oh sudahlah, sudah aku ikhlaskan, alhamdulillah. Ya. Kita berusaha. Ya. Kita berusaha. Jangan sampai kita tertunda masuk surga gara-gara apa? Gara-gara gorengan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita sekolah ya, di suatu sekolahan ya, kita akan melewati ujian ya. Dan itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita akan menerima apa? Raport. Betul? Kita akan menerima laporan kita selama 1 tahun atau selama kita sekolah di satu perusahaan, satu sekolah. Itu masalah apa? Dunia, Pak. Itu semua masalah dunia. Apalagi nanti di akhirat. Masalah dunia aja kita bakal dimintain pertanggungjawaban. Antum dapat proyek jangan seneng-seneng. Itu ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Kalau nggak sinkron sama anggaran, maka siap-siap dipanggil KPK. Ini urusan apa? Urusan dunia. Apalagi nanti urusan akhirat. Di antara pertanggungjawabannya, di awal-awal nanti kematian kita, di akhirat, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, La tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat. Hatta yas'ala an amrihi fima afnahu. Sampai dia ditanya di hari kiamat nanti, untuk apa umurmu dihabiskan. Jadi kita akan berdiri, nggak akan bergeser sampai kapan? Sampai kita ditanya sama Allah, umurmu itu dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya diamalkan atau enggak. Ilmu yang saat ini kita punya, ilmu akhirat ya terutama ya, tentang sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita, doa-doa yang ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, itu dipakai apa enggak? Ini akan ditanya sama Allah. Wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan di mana dia belanjakan. Diinfakkan apa untuk berfoya-foya harta kita ini? Cara dapatkannya gimana hartanya ini? Ini harus selektif. Harus
teliti kita. Jangan sampai ada harta yang haram kita bawa pulang ke rumah. Wa an jismihi fima ablahu, serta untuk apa tubuhnya. Tubuhnya itu dipakai untuk apa? Apa untuk gagah-gagahan? Apa untuk beribadah kepada Allah? Apakah untuk membantu sesama manusia, sama kaum muslimin? Ini akan ditanya. Kalau sudah ditanya seperti itu, maka baru kita menghadapi proses-proses yang lain. Karena nanti ada orang yang karena nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan orang itu ada yang menyesal. Menyesali keadaan dia selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 24. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan, wajah Arab buka wal malaku sofa sofa, dan pada hari itu dan datanglah Robmu dan malaikat yang berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Di hari kiamat nanti akan Allah perlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Menyesal. Ngapo dulu aku ini tidak jadi orang soleh. Ngapo aku dulu di dunia ini tidak berinfak, tidak membelanjakan hartaku untuk kebaikan. Sampai kapan? Mereka akan mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya aku dulu mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Cobalah aku dulu selama hidup di dunia, aku membantu kaum muslimin yang kesusahan, aku sholat tepat waktu, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi apa kata Allah? Percuma, nggak bisa lagi diperbaiki. Hanya menyesal aja kita. Selama di dunia, waktunya dihabiskan untuk bersantai-santai, berfoya-foya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa yang menyesal nanti di hari kiamat bukan hanya orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang menyesal nanti di akhirat bukan hanya orang-orang kafir. Akan tetapi kaum muslimin juga akan melakukan, kaum muslimin yang mereka di dunia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan kaum muslimin yang menyesal karena tidak taat selama di dunia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang kafir, Bu, yang menyesal nanti di akhirat. Oh, ngapolah dulu aku tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat selama di dunia. Akhirnya apa? Nyesal. Untuk sekarang mungkin kita lihatnya, wah mereka enak ya. Kebanyakan non-muslim itu kaya-kaya di Indonesia. Di Linggau, nggak tahu kalau di luar. Dan ini jangan iri, Bu. Jangan sampai kita iri melihat orang-orang non-muslim yang memiliki kelebihan harta. Karena itu hanya istidraj, azab yang ditangguhkan. Dia minta dunia, dikasih sama Allah, terus dikasih sama Allah.
Aku nih Ustaz, sholat 5 waktu, lah melok kajian terus tiap hari, hampir tiap hari melok kajian di Air Bunda ini. Sholat tidak pernah tinggal, sholat tahajud tidak pernah tinggal, tapi masih miskin kayak inilah. Karena apa? Itu yang terbaik untuk antum. Itu yang terbaik. Bisa jadi ketika Allah kasih kelebihan harta untuk dia ini, dia nggak sholat lagi, dia nggak datang ke kajian lagi. Dan ini banyak, Pak. Dulu masih miskin, wah subhanallah ya, rajin sholat tahajud, rajin bersedekah, rajin datang ke kajian, tapi sedikit Allah bukakan pintu dunia, usahanya mulai maju, kan? Dagangannya mulai rame, pasti ada syariat yang pelan-pelan dia tinggalkan. Ini sudah sunatullah, sudah pasti ini. Ya. Kalau bisnisnya sudah mulai berkembang, sedikit demi sedikit ada syariat yang ditinggalkan. Dan ketika kita mengingat kematian, itu ada hikmah, hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mengingat kematian. Yang pertama, ketika kita mengingat kematian, itu akan melembutkan hati kita. Bismillah. Ketika kita mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut, dan kita akan bersegera memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, segera, cepat kamu minta ampunan dari Rabbmu, serta minta surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Di sini ketika kita melakukan dosa, ketika kita berdosa, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat lari minta ampun sama Rabbmu. Jadi bukti bahwasanya tidak ada manusia yang terbebas dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekarang pun ketika kita melakukan dosa, kita diperintahkan untuk apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahal nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil sama Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, enggak. Ya ayyuhal kafirun, enggak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan yang murni. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan
Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa yang disebutkan ini di bawahnya mengalir sungai-sungai, Pak? Karena di zaman itu Arab ini panas ya. Makanya motivasinya Allah berikan sungai, kebun, ya, sungai yang mengalir, ya, karena di sana tidak ada. Tapi ingat, sungai di surga itu lebih berkali-kali lipat lebih indah daripada sungai di dunia. Tidak pernah terfikirkan oleh hati dan pikiran kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahal nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, dan mereka akan berkata, Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang sangat dianjurkan, Bu. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau syarat-syarat taubat, kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan ya, tentang taubat ya. Dan dari Ibnu Umar rahimallahu taala radhiyallahu anhuma, ya, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha azza wajal yaqbalu taubatal abda malam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wajal menerima taubat seseorang selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Jadi kalau seperti ini saat ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan kita diterima taubatnya, Pak. Selama nyawa belum sampai tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah di ujung tanduk seperti ini, udah kita nggak diterima lagi taubatnya. Tidak diterima. Jangan sampai nanti kita menyesal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alla a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itulah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, ya, dia akan berkata, ya Robku, kembalikanlah aku di dunia agar aku berbuat amal solih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi percuma ya. Ketika menyesal di akhirat itu percuma. Lebih baik kita bersabar di dunia daripada kita bersabar di akhirat. Kita bersabar di neraka percuma, Pak. Lebih baik saat ini kita bersabar dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Enggak boleh kredit riba, sabar. Ustaz, gimana Ustaz kalau enggak riba, enggak punya rumah, Ustaz? Antum nggak berdosa mati nggak punya rumah, ya. Tapi antum berdosa kalau mati bawa dosa riba. Nah, ini kuncinya. Ah, nikah sudah 8 tahun nggak punya rumah. Nah, gimana orang belum mampu? Gimana ya? Kita nggak berdosa,
Mati nggak punya rumah itu nggak berdosa. Ya. Tapi kalau mati bawa dosa riba, nah itu yang berdosa. Sabar aja. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, Pak, ya. Dunia ini kata Rasulullah SAW, penjara bagi orang mukmin. Ya. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang mukmin, orang beriman, nah, mau buka aurat nggak boleh, ya. Mau makan babi nggak boleh, mau riba nggak boleh, wah nggak boleh semua. Ya. Tapi orang kafir, terserah dia mau ngapain, nggak peduli kita, itu urusan dia. Ya. Lebih baik kita bersabar di dunia daripada kita bersabar di neraka. Ketika kita masuk surga, nah, itu adalah kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan. Nanti ketika kita masuk surga, nggak lama, Pak, nggak lama kita ini mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya itu nggak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau kita matinya nanti 1 jam, ya udah sampai 1 jam aja. Kalau kita matinya besok, ya berarti kita ibadah saja sampai besok. Gampang kan sebenarnya? Nah, ini yang susah, ini konsistennya. Ya. Itu keutamaan yang pertama. Kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan yang kedua agar ketika kita mengingat kematian, ya, hal itu akan membangkitkan semangat untuk beribadah, ya, sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu apa? Ajal. Kalau ajal datang besok, ya udah sampai besok aja kamu sholat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah kamu malas. Ihris, bersemangat untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat untukmu. Bekerja, ibadah, membantu kaum muslimin. Kita harus bersemangat, Pak. Kita harus bersemangat. Selagi itu bermanfaat untuk dunia akhirat kita, harus bersemangat. Kenapa harus semangat kerja? Ada keluarga yang kita nafkahi di rumah. Ada anak sama istri yang nunggu kita di rumah. Yang bergantung, rezekinya melalui kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang istrinya tidak kerja, ya. Itu seperti itu. Kita harus bersemangat. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengingat kematian, itu akan menyebabkan hati kita memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan dunia. Ketika kita mengingat kematian, kita akan merasa cukup. Kerja siang malam hujan petir, ya kan? Harta banyak, mati, ya. Istri nikah lagi, anak jadi rebutan, rebutan warisan. Nah, ini repot ini. Ya. Tapi jarang kalau suaminya meninggal istri nikah lagi. Iya betul, jarang. Ya. Tapi ada nggak? Ada. Ada, walaupun itu sedikit. Ya, kita akan merasa cukup dengan dunia. Jangan sampai dunia ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Akan tetapi ya, kamu orang-orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, memilih kehidupan dunia. Makanya ketika dia minta dunia, dikasih terus sama Allah. Dia berusaha, dia bekerja, dia punya strategi marketing, dikasih terus sama Allah rezekinya. Terus. Tapi wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang selama di dunia ini rezekinya kurang lancar, nggak seperti teman-temannya yang lain, sabar. Bisa jadi nanti digantikan oleh Allah di surga. Harus sabar. Ini nggak bisa samakan rezeki kita sama rezeki orang lain. Yang terakhir, di antara faidah kita mengingat kematian, itu meringankan beban yang menimpa diri kita. Seperti apa? Sakit, kefakiran, kemiskinan, kezoliman, dan kesempitan hidup selama di dunia. Kalau kita ingat mati, wah ini udah biasa aja lah. Sakit ini, kita sakit ini untuk menjadi penyebab gugurnya dosa kita. Sampai duri yang menancap, kata Rasulullah SAW, duri yang menancap dalam tangan kita atau dalam tubuh kita itu menjadi sebab gugurnya dosa. Sampai apa? Kalau kita menjenguk saudara kita lagi sakit, apa doanya paling gampang? Syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Syafaqallah, semoga Allah memberimu kesembuhan. La ba'sa, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Insyaallah ini jadi penyebab diampuni dosa. Ini jangan bersedih ya buat teman-teman atau saudara kita yang lagi sakit ya. Berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dizolimi ya. Kita ditipu. Jangan khawatir, rezeki kita tidak akan tertukar. Ketika kita merasa dunia kita nih sempit, masalah kita banyak, belum seberapa, Pak. Ya. Karena apa? Di luar sana masih banyak yang masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah itu memberikan ujian melebihi batas kemampuannya. Kalau Allah uji kita dengan penyakit, dizolimin sama orang, kemiskinan, berarti Allah itu mampu. Berarti kita itu mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Berarti Allah itu tahu kita ini mampu untuk melewatinya. Bisa dipahami ya? Berarti Allah itu tahu kita mampu. Jangan dikira orang kaya itu bukan ujian, Pak. Justru banyak orang yang selamat dengan ujian kemiskinan, tapi gagal dengan ujian harta. Seperti tadi, ketika miskin dia rajin sholat ke masjid, yang rajin kajian, taklim, bersedekah. Ketika dibukakan sedikit pintu dunia, udah nggak ke masjid lagi, nggak pernah kajian lagi. Alasannya apa? Sibuk jago toko, Ustaz. Sayang, Ustaz. Tutup sejam itu, 10 juta omset masuk, Ustaz, tertinggal. Nah ini, dunia, Pak. Kembali ke dunia. Wal iyazubillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.